nama Yesus, Tuhan Juru Selamatmu. Angkat Dia Juru Selamat di hadapan manusia. Cari Dia sampai dapat, serta tinggalkan dosa. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami akan firman Tuhan pada saat ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Jumat 28 April 2028, pendalaman. Lihatlah pengertian yang kuat yang diberikan roh nubuat kepada kita. Sehubungan dengan keadaan umat Allah di akhir zaman pada saat penghakiman dan akhir dunia. Satu-satunya pengharapan mereka ialah pada rahmat Allah. Satu-satunya pertahanan mereka ialah doa. Sama seperti Yosua memohon di hadapan malaikat itu, demikianlah gereja yang sisa, dengan hati yang hancur dan iman yang tekun, memohon keampunan dan kelepasan melalui Yesus Juru Damai mereka. Mereka sungguh menyadari betapa jahatnya hidup mereka. Mereka melihat akan kelemahan dan ketidaklayakan mereka. Dan sementara mereka melihat diri mereka sendiri, mereka hampir putus harap. Penggoda itu siap menuduh mereka, sama seperti dia siap menuduh Yosua. Dia menunjukkan pakaiannya yang kotor, kelemahan tabiatnya. Dia menghadapkan kelemahan dan kesalahan mereka, dosa karena tidak bersyukur. Keadaan mereka yang tidak sama dengan Kristus, yang sudah menghina penebus mereka itu. Umat Allah di dalam banyak hal memang sangat bersalah. Setan mengetahui dengan jelas dosa-dosa orang-orang yang dibujuk supaya melakukannya. Lalu dikemukakannya hal ini dengan sangat membesar-besarkannya, serta menyatakan, apakah Allah membuangku dari para malaikatku dari hadiratnya, tetapi memberikan pahala bagi mereka yang melakukan dosa yang sama? Engkau tidak mungkin melakukan ini ya Tuhan dalam keadilan. Tahtamu tidak akan berdiri di dalam kebenaran dan keadilan. Keadilan menuntut hukuman dijatuhkan ke atas mereka itu. Tetapi walaupun pengikut Kristus itu berdosa, mereka tidak menyerah kepada kuasa kejahatan. Mereka telah membuangkan dosa-dosanya, dan mereka telah mencari Tuhan di dalam kerendahan hati dan dengan hati yang hancur. Dan lagi pula juru damai ilahi itu memohonkan bagi mereka itu. Dia yang paling dihinakan oleh sikap tidak syukur, yang mengetahui akan dosa mereka, dan juga akan pertobatan mereka menyatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau dari hai iblis. Aku menyerahkan hidupku bagi jiwa-jiwa ini. Mereka itu telah diukirkan pada telapak tanganku. Ellen G. White, Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 473 dan 474. Pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, bagaimanakah pengetahuan bahwa telah tiba saat penghakimannya mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Jika kebanyakan dari kita jujur, kita mungkin akan mengatakan tidak bukan. Bagaimanakah kita bisa berubah? Yang kedua, mengapa penghakiman merupakan kabar baik dan bukan kabar buruk? Di kelas bicarakan tentang peran Yesus bagi kita dalam penghakiman. Bagaimanakah hal ini dapat memotivasi kita untuk setia kepadanya? Mengetahui bagaimana bahwa hanya karena apa yang telah Dia lakukan bagi kita, kita dapat memiliki harapan keselamatan. Yang ketiga, renungkan lebih banyak mengenai gagasan tentang penghakiman yang mengungkapkan kepada karakter Tuhan alam semesta. Bagaimana ide ini sangat cocok dengan keseluruhan skenario pertentangan besar. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan,
atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengarkan berkat firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan maksud firman Tuhan dalam pelajaran sekolah Sabat. Kami sembahkan doa ini di dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.